Kenapa harta warisan harus banyakkan pria? Kenapa talak sah kalau diucap pria? Kenapa pria boleh punya lebih dari satu pasangan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Priska. Selamat datang di PB Media. Untuk teman-teman yang merasa channel ini bermanfaat, klik subscribe yuk. Makasih. Kali ini aku mau review buku karya Ustaz Felix Xiao sama tim Hijab Alila. Bukunya berjudul Wanita Berkarir Surga. Ini dicetak tahun 2021 bulan Juli. Hal yang aku suka dari buku ini, yang paling adalah visualisasinya. Visualisasinya tuh benar-benar unyu banget, favorit deh. Kalian juga bisa lihat ya contoh-contoh karya visualisasi mereka di Instagram @hijabalila. Di situ benar-benar menginspirasi banget desainnya. Saran perbaikan menurut aku, ini referensinya masih terlalu sedikit untuk buku yang sepertinya lumayan banyak mengandalkan riset gitu loh. Lebih baik ditambahkan referensinya supaya terlihat lebih meyakinkan, lebih valid. Misalnya di sini bisa ditambahkan referensi dari pakar otak gitu, atau dari bukunya Dr. Aisyah Dahlan, atau bisa juga dari bukunya John Gray yang judulnya Men Are From Mars, Women Are From Venus, yang itu. Untuk teman-teman yang masih single lillah, menanti dengan doa yang melangit tinggi, yuk belajar tanpa henti. Untuk teman-teman yang udah jadi ibu, selamat, barakallah, yuk belajar lagi. Ibu-ibu newbie sering banget, cukup banyak yang galau. Hidupku sekarang berbeda. Dulu bisa aktif di mana-mana, berkiprah seluas-luasnya, punya banyak karya. Sekarang boro-boro. Hidup seputar dapur, sumur, kasur. Kegiatan ngurus anak paling sering cuma main, nyuapin, nyebokin, boboin. Ya seputar itu aja. Kayaknya walaupun banyak drama gitu, tapi lebih membosankan mungkin ya. Bahkan banyak orang yang bilang gak keren. Jangan-jangan kita ke bawah arus paham feminisme lagi. Ayo, apa tuh feminisme? Jadi di buku ini pertama diawali dengan gambaran kedudukan wanita dari masa ke masa dan beberapa bangsa. Misalnya di Cina, gadis dijual sebagai budak. Di Eropa, pernah terjadi pembakaran ribuan wanita karena dianggap tempat menampung roh jahat, sihir, penyihir. Terus Arab jahiliyah juga menganggap anak perempuan sebagai aib. Beberapa agama juga memandang rendah wanita kayak gitu. Makanya muncul paham feminisme, di mana di situ wanita dituntut untuk bangkit, ayo bangkit, menginginkan kesetaraan antara pria dan wanita. Lalu apakah benar-benar feminis itu sebagai solusi, ataukah justru musibah yang bikin tambah bermasalah gitu? Nah, di sini mulai dibahas tuh. Jadi wanita sukses masa kini kan udah lumayan banyak nih yang terpengaruh paham materialistis gitu. Jadi wanita suksesnya tuh dianggap harus yang memiliki harta, tahta, atau kuota. Bukan kuota, gaya hidup gitu kan. Islam juga dituding tidak adil pada wanita. Beberapa yang sering diangkat oleh kaum mereka adalah, kenapa harta warisan harus banyakkan pria? Kenapa talak sah kalau diucap pria? Kenapa pria boleh punya lebih dari satu pasangan? Dan pertanyaan lainnya. Nah, sebenarnya Islam itu punya jawabannya semua. Tapi pertanyaannya, apakah mereka mencari jawaban tersebut? Nah, di sini juga dibahas ya beberapa pertanyaan mereka dan jawaban-jawabannya gitu. Tapi aku nggak akan mengungkapin semuanya, beberapa aja ya. Misalnya tentang harta warisan ya. Kenapa banyakkan pria? Karena ternyata tanggung jawab pria itu jauh lebih banyak dibanding wanita. Kalau harta wanita itu 100% buat wanita. Tapi kalau pria, ketika harta itu ada di tangan pria, maka dia punya beberapa tanggungan. Dia harus ingat ibunya, dia harus ingat istrinya, dia harus ingat anaknya, bahkan dia juga bertanggung jawab terhadap saudara perempuannya gitu. Masya Allah ya, banyak banget gitu kan. Terus kenapa sih talak nih sah kalau diucap pria, kenapa kalau diucap wanita tuh nggak sah gitu kan? Ya karena di sini juga dijelaskan gitu kan, secara fitrah memang berbeda. Kayak misalnya yang mendominasi otak wanita adalah emosi, sedangkan laki-laki adalah logika. Kayak gitu deh, banyak di sini tentang fitrah ya. Terus kenapa pria boleh punya lebih dari satu pasangan? Nah ini sebenarnya sensitif gitu kan. Dan ini juga yang membuat banyak kaum mereka itu membenci Islam hanya karena satu ayat ini yang sepertinya tidak mengenakan hati wanita. Jadi sebenarnya ini hanyalah kebolehan gitu loh. Allah membolehkan. Jadi bukan berarti ini tuh kayak diharuskan atau dianjurkan gitu. Itu hanya kebolehan. Tentunya di sini ada syarat dan ketentuan yang berlaku ya. Kalian bisa lihat aja sendirilah di sumber yang kalian percaya. Tapi ya di sini sebenarnya Islam juga menjawab bahwa emang aturan Islam itu dari awal gitu sampai nanti akhir zaman gitu. Jadi misalnya di awal gitu kan banyak
justru ya yang memiliki banyak sekali wanita. Nah, di sini Islam membatasi maksimal 4 gitu. Jadi nggak boleh sampai puluhan atau ratusan gitu. Terus sampai akhir zaman nanti kan jumlah wanita jauh lebih banyak daripada pria. Dan di situ wanita-wanita terancam tidak terlindungi atau bahkan bisa jadi sasaran orang kafir gitu. Tetap maksimal 4, jangan sampai banyak banget kayak gitu. Terus kenapa wanita nggak boleh lebih dari punya satu pasangan? Ya sebenarnya Allah tuh paling mengerti apa yang Allah ciptakan gitu. Wanita itu kan diciptakan dengan rahim dan dia bisa melahirkan gitu kan. Coba bayangkan ya kalau misalnya habis melahirkan lagi sakit-sakitnya gitu kan, terus pasangannya banyak, dia harus ibaratnya menunaikan hak pasangannya gitu sebanyak itu gitu. Naudzubillah dzalik, itu ngeri banget loh sebenarnya. Jadi Allah tuh pasti ngerti banget gitu apa yang Allah ciptakan dan mengerti bagaimana cara melindungi wanita. Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah atau default penciptaan manusia. Sebenarnya Allah tuh memberi aturan atau batasan karena Allah tuh sayang banget sama hambanya. Bahkan di salah satu hadis riwayat Ahmad ya disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang wanita selalu menjaga sholatnya 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatannya sebagaimana syariat mengaturnya, dan taat pada suaminya selama tidak melanggar syariat, maka masuklah ke surga melalui pintu manapun yang kalian inginkan. Tuh kan baik banget. Masa syaratnya ibaratnya kayak gampangin gitu loh tiket surganya nih. Intinya tuh Allah tuh benar-benar melindungi banget loh. Coba kalian bayangkan ya, ceritanya nih ada lagi hujan deras nih, cewek lagi jalan nih kan, tiba-tiba ada yang mayungin. Bukannya itu so sweet banget gak sih? Bukannya tuh cewek harusnya seneng ya dilindungi. Jadi kalau ada wanita yang gak senang dilindungi, sebenarnya tuh udah keluar dari jalurnya gitu. Masya Allah ya, sebenarnya kalau misalnya kita benar-benar mendalami gitu Islam sebagai solusi dari semua masalah, itu tuh sebenarnya benar-benar menemukan jawaban gitu. Nah, bagi kalian yang masih penasaran nih apa aja sih jawaban-jawabannya, dan juga supaya lebih semangat lagi gitu menjalani peran sebagai wanita, bisa baca buku ini untuk tahu lebih lengkapnya. Oh iya, terus kan masih pasti ada pertanyaan mengganjal gitu. Terus gimana dong wanita yang memiliki bakat berlebih, ilmu berlebih, masa ia mau dipendam gitu aja di rumah? Nah, boleh banget kita kalau misalnya mau memanfaatkan ilmu, berkarir dan berkarya di luar. Boleh banget, tapi ingat prioritas utama kita, yaitu apa? Jadi istri bagi suami dan jadi ibu bagi anak-anak. Nah, semangat berjuang buat kita. Apapun pilihannya, semoga Allah mudahkan kita ya memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Sekian review dariku, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.